Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada materi IPA kelas 7 semester 2. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang organisasi kehidupan. Apa sih organisasi kehidupan? Anak-anak pernah berpikir tidak bagaimana seekor kucing bisa terbentuk? Atau dimulai dari apa sih seekor kucing bisa terbentuk? Ibaratnya gini, misalkan saya punya satu batu bata tahu ya? Satu batu bata itu, kemudian saya akan susun batu bata itu menjadi sebuah tembok. Kemudian tembok itu saya kumpulkan dengan tembok-tembok lain akan berubah menjadi ruangan. Kemudian ruangan-ruangan tersebut akan berkumpul akan menjadi sebuah rumah atau satu kesatuan. Nah, kira-kira kalau ditanya unit terkecil dari sebuah rumah itu apa? Batu bata. Nah, kalau misalkan unit terkecil dari suatu organisasi kehidupan itu apa sih? Oke, kita bahas ya. Kita lihat dulu peta konsepnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan tingkat seluler, yaitu ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Baik, saya jelaskan singkat bahwa sistem organisasi kehidupan itu merupakan tatanan suatu sistem bagaimana sebuah organisme itu terbentuk. Jadi, saya tadi tanya, unit terkecil dari suatu organisasi itu apa? Yaitu adalah sel. Unit terkecil dari sebuah rumah itu apa? Yaitu batu bata. Sama halnya dengan rumah, bahwa organisme itu juga memiliki unit terkecil dari suatu kehidupan, yaitu sel. Nah, sel-sel ini jika berkumpul akan membentuk sebuah jaringan. Kemudian jaringan-jaringan ini jika dikumpulkan lagi nanti juga akan membentuk organ. Kemudian selanjutnya akan membentuk sistem organ dan yang terakhir akan membentuk organisme. Organisme ini akan melakukan suatu kehidupan. Untuk sel sendiri nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan termasuk organel-organel di dalamnya. Bagaimana bisa sebuah sel itu bisa memperbanyak dirinya membentuk sebuah jaringan. Kemudian nanti jaringan juga ada macam-macamnya, dibedakan menjadi macam-macam, khususnya pada jaringan hewan dan tumbuhan nanti ada perbedaan sedikit. Kemudian nanti akan dibahas organ, sistem organ dan organisme. Kita pelan-pelan belajar tentang sel dulu. Oke, sel. Jadi, pada tahun 65, Robert Hooke itu penasaran pada saat mengamati tumbuhan. Jadi tumbuhan itu di dalamnya tuh ada yang namanya sel gabus. Nah, diamati tuh. Lama-kelamaan Matthias Claydon dan Thomas Swan itu juga menambahi dari pendapat-pendapat Robert Hooke dan pendapat lain, sehingga pada tahun 1839 disimpulkan bahwa sel itu adalah merupakan unit terkecil dari suatu organisme atau suatu kehidupan. Untuk sel sendiri itu akan dibagi menjadi dua berdasarkan membran inti atau jaket pelindungnya, yaitu ada prokariotik dan eukariot. Jadi untuk prokariot itu yang tidak memiliki membran inti atau membran nukleus, misalnya bakteri dan alga biru. Sedangkan eukariot itu memiliki membran atau bisa dibilang eukariot itu lebih modern. Misalnya contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Kita langsung lihat contohnya aja ya. Untuk prokariot kenapa bisa dibilang itu seperti organisme purba atau organisme yang jadul gitulah ya. Dia hanya memiliki satu sel, yaitu satu sel itu sendiri. Jadi satu sel itu melakukan semua kegiatan hidupnya dengan satu sel itu, sehingga dia bisa bertahan hidup, memperbanyak diri seperti itu. Beda lagi dengan yang eukariot atau yang multiseluler.
Kalau multiseluler itu akan ada bantuan-bantuan dari yang namanya organel atau bahan lain yang ada pada sel. Kita lihat strukturnya. Kita bisa lihat atau kita bisa bedakan lah ya dari gambar sendiri. Untuk sel hewan dia bentuknya seperti itu, dan sel tumbuhan biasanya kalau gambarnya berwarna itu warnanya hijau. Dari gambar aja sudah terlihat. Untuk membran-membran di dalamnya atau sel-sel inti di dalamnya apa aja? Apakah beda? Kita bahas. Jadi, tadi saya bilang bahwa suatu sel itu bisa melakukan kehidupan atau kegiatan kehidupan. Nah, dengan bantuan si sitoplasma dan organel inilah, organel-organel ini yang di dalam sel, suatu sel itu bisa yang namanya berbanyak diri. Kita bahas satu-satu. Yaitu membran sel. Membran sel yang tadi saya sampaikan seperti jaket pelindung ya. Itu fungsinya juga sama, pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk. Jadi, membran sel ini kan karena berada paling luar, dia akan menseleksi nih apa saja yang masuk sehingga dia dinamakan semi permeable. Jadi tidak semua zat bisa masuk karena namanya juga melindungi kan. Kemudian selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan. Cairan ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Lihat ya di sini. Jadi ada organel-organel lain, sedangkan sitoplasma itu adalah dalamnya cairannya. Kemudian ada nukleus inti sel. Nukleus ini tersusun dari air, protein, mineral, dan salah satunya adalah kromosom, yaitu membawa sifat menurun. Nah, secara tidak langsung, inti sel ini berfungsi sebagai otak kegiatan sel tersebut. Jadi yang mendasari itu dari mengawali itu adalah dari si inti sel. Kemudian organel lain itu ada mitokondria yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Jadi suatu sel apabila semakin aktif maka mitokondrianya pasti lebih banyak. Gambarnya seperti pil panjang. Kemudian yang ribosom itu bentuknya butiran. Kalau kita lihat di gambar itu biasanya bentuknya titik-titik. Kalau kita perbesar bentuknya seperti ini. Jadi itu ada kayak lekukan-lekukan yang akan menjadi satu, tapi ya seperti itulah ya. Nah, ribosom ini fungsinya yaitu membuat protein. Kemudian ada retikulum endoplasma atau yang biasa disingkat menjadi RE. RE ini dibagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Untuk RE kasar sendiri itu kenapa dikatakan kasar? Karena RE-nya itu ditempeli sama ribosom. Jadi RE itu kan bentuknya kan seperti ini, saluran panjang ya, saluran panjang kecil tapi berliku. Nah, kalau yang banyak titik-titiknya ini ditempeli ribosom sehingga dinamakan RE kasar. Sedangkan RE yang halus itu dia tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsinya menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel lain. Kemudian selanjutnya ada badan Golgi, bentuknya seperti kantong-kantong. Nah, fungsinya ini memodifikasi bahan-bahan dari RE dan nanti menyalurkan ke organel-organel lain. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom fungsinya untuk mencerna zat makanan atau zat asing. Nah, lisosom ini itu hanya terdapat pada sel hewan. Jadi untuk sel tumbuhan dia tidak memiliki lisosom. Kemudian sentriol juga hanya ada pada sel hewan, yaitu fungsinya sebagai pembelahan sel. Nah, beda lagi kalau vakuola itu hanya terdapat pada sel tumbuhan, fungsinya sebagai kantong makanan pada sel tumbuhan. Kemudian sel tumbuhan, organel lain yang tidak ada pada sel hewan yaitu ada plastida. Plastida ini kalau secara fungsinya itu memberikan warna pada suatu tumbuhan. Jadi di dalamnya tuh ada pigmen-pigmen warna yang memberikan bahwa suatu tumbuhan itu memiliki warna yang bermacam-macam. Ada hijau tua, warna kuning, ada yang warna merah, itu dari si plastida ini. Kemudian selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel juga hanya terdapat pada sel tumbuhan.
Ini fungsinya sebagai melindungi sel. Ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada perbedaan struktur sel pada tumbuhan dan hewan. Jadi salah satunya pada sel hewan yang tidak memiliki itu adalah kloroplas dan dinding sel yang pada tumbuhan itu ada. Sedangkan pada tumbuhan yang dia tidak memiliki namanya lisosom dan sentriol. Nanti anak-anak bisa bikin tabel sendiri yang tidak dimiliki sama sel tumbuhan dan yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Oke, selanjutnya kita masuk ke jaringan. Jaringan kita bedakan menjadi dua, yaitu jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Kita membahas jaringan tumbuhan dulu. Jaringan itu seperti halnya dinding tadi ya, yaitu kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi satu kesatuan. Jadi untuk tumbuhan dia ada yang namanya jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, penguat, dan jaringan angkut. Untuk meristem sendiri dia biasanya pertambahan, baik pertambahan panjang atau pertambahan lebar. Untuk epidermis yaitu jaringan pelindung atau jaringan yang paling luar. Untuk parenkim itu jaringan yang tempatnya jaringan lain atau biasanya pada daun itu sebagai tempat cadangan makanan. Sedangkan untuk penguat yaitu fungsinya sebagai penyokong atau penguat itu biasanya ada pada akar dan pada batang, itu terdiri dari jaringan-jaringan penguat. Kemudian ada jaringan angkut. Jaringan angkut itu namanya juga angkut ya, pasti itu mengangkut, yaitu ada mengangkut air dan unsur hara yang disebut xilem, dan ada yang mengedarkan hasil fotosintesis atau mengedarkan makanan dari daun ke seluruh tubuh, itu fungsinya si phloem. Sedangkan jaringan pada hewan itu ada tidak jauh berbeda ya dengan jaringan tumbuhan, hanya saja letak dan fungsinya ya beda sedikit. Untuk jaringan hewan itu ada jaringan epitelium. Kalau pada jaringan tumbuhan itu namanya epidermis, pada jaringan hewan ini namanya epitelium. Nah, bedanya kalau epitelium itu tidak hanya di luar tubuh atau tidak hanya sebagai pelindung tubuh saja, tapi dia juga pelindung dan pelapis saluran kelenjar dan penerima rangsang. Nah, jaringan epitelium sendiri ini banyak sekali terdapat pada tubuh kita. Ada yang di luar, ada yang di dalam mulut, ada yang di dalam organ tubuh kita. Pokoknya banyak. Kemudian selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan otot itu terdiri dari 3, otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Kemudian untuk jaringan saraf itu jaringan dari atas dari kepala sampai kaki ya, namanya syaraf ya, yaitu menerima rangsang dan mengirim rangsang. Seperti kita bergerak aja itu karena adanya jaringan saraf. Kemudian jaringan penyokong yaitu untuk penguat, ada jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limfa. Jadi kebanyakan jaringan penyokong ini ada pada tulang dan darah. Kita lihat dulu yang epitelium. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, epitelium itu tidak hanya di luar tubuh tapi juga ada yang di dalam tubuh. Nih, ada yang di dalam tubuh melindungi organ juga ada gitu. Jadi namanya epitel juga banyak, ada epitel kubus, epitel silinder, dan epitel pipi berlapis banyak. Nanti bisa dibaca lagi. Kita singkat atau kita rangkum bahwa jaringan hewan itu ada epitelium yaitu pelindung tubuh atau organ melapisi saluran kelenjar dan penerima rangsang. Kemudian ada jaringan otot yaitu otot lurik. Otot lurik itu menggerakkan tubuh secara sadar. Ada otot polos menggerakkan organ tubuh secara tidak sadar, dan otot jantung yaitu memompa darah. Kemudian ada jaringan saraf yaitu menerima dan mengirim rangsang. Kemudian ada tendon, ini ada pada jaringan penyokong ya, dari 6 sampai 10.
Tritendon itu melekatkan otot ke tulang, ligamen